Berangkat dari pengalaman yang pernah saya alami di tahun sebelumnya, ya di tahun 2024 akhir, saya berkenalan dengan seseorang yang memang dia punya mindset of grid system juga ya. Dia adalah seorang fansnya dari Dharma Pongrekun ya. Bahkan foto profil WhatsApp-nya juga dia lagi foto sambil senyum sama Pak Dharma Pongrekun ya, yang saat ini sedang viral-viralnya ya. Beliau sudah dibicarakan di mana-mana terkait pernyataan beliau yang cukup kontroversial ya, terutama kemarin kita sempat dengar tentang 7 hari blackout ya, harus bertahan seperti apa dan lain sebagainya. Meskipun saya punya pandangan lain ya, sebenarnya nggak 7 hari kita harus persiapkan diri, tapi mungkin lebih dari setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ya, 1 dekade ke depan. Itulah mengapa Acer diciptakan ya. Yang mana sebenarnya Acer ini sudah ya bertahun-tahun ya, tapi tampaknya baru di tahun 2026 ini akan bertemu dengan momennya untuk direalisasikan. Kita kembali lagi ini muter-muter ya. Jadi saya punya kenalan itu di tahun 2024 akhir ya. Jadi dia ini adalah fansnya dari Dharma Pongrekun dan memang sudah punya visi misi yang sama, tapi sayangnya tidak memiliki etika ya, dan sopan santun dan juga mindset yang sama gitu loh. Yang dia pikirkan mungkin dari segi visi misi yang berhubungan dengan fisik aja gitu ya, dengan bangunan aja gitu loh. Tapi dari segi etika, kesadaran masih jauh sebenarnya ya, masih jauh sekali gitu. Jadi memang bagi saya itu tidak cocok ya. Salah satu hal yang sikapnya yang bikin saya nggak serk itu ya banyak hal lah ya. Di antaranya dia main call aja tanpa izin ya, telepon terus malam-malam padahal dia sudah punya anak dan istri begitu ya. Kemudian juga dia minta di Terawang tanpa menanyakan ada biayanya enggak gitu ya, karena kan kita pasti meluangkan waktu ya. Saya juga pernah bilang ke dia kalau serius ya sudah gitu, Anda bisa DP berapa untuk unitnya misalnya begitu ya. Waktu itu saya bilang, kemudian dia malah saya lihat dulu deh kasihnya di mana gitu ya. Dia pokoknya pengen lihat dulu sebelum join ya. Nah waktu itu kan saya belum punya mindset yang seperti sekarang ini yang akan saya jelaskan ya. Nah waktu itu dia mindsetnya Acer ini seperti perumahan biasa ya, dan saya sebagai developer biasa ya, dengan sistem yang sama seperti developer lainnya. Nah setelah itu ya dia sebenarnya kalau yang saya tangkap dia ingin lihat dulu ya, tanpa ada kejelasan komitmen tertentu, mengeluarkan biaya sepeser pun tidak ada ya, buat program yang murah misalnya di Terawang untuk call konsultasi dia pun tidak mau mengeluarkan biaya ya, padahal sudah ada jelas sekali program-program saya ya di katalog WhatsApp saya dan juga di website saya menyediakan berbagai macam program ya, konsultasi, jasa Terawang dan lain sebagainya ya. Tapi orang ini main minta aja gitu ya, tanpa menanyakan ini tuh ada biaya profesionalnya nggak sih gitu ya. Nah untuk hal kecil seperti itu aja dia nggak mau, apalagi untuk produk yang sangat besar nilainya ya, yaitu Acer perumahan gitu untuk keselamatan jangka panjang ya, dia mau lihat dulu. Jadi saya curiga ini orang kalau misalnya Acer sudah berdiri ya, sudah kokoh berdiri, terus dia bilang mau beli unit tapi mau lihat dulu ya, Anda curiga nggak bahwa orang ini memang ya oportunis ya? Dalam arti ketika memang nanti krisis sudah terjadi karena dia sudah pernah berkunjung ke Acer, ya dia pasti main masuk aja kan, nggak tahu diri gitu. Mungkin nanti dia alasannya atas nama kemanusiaan, kita harus saling tolong menolong ya, dan dia mungkin berpikir kita ini baik dan tidak mungkin ngusir gitu ya. Jadinya dia memanfaatkan kebaikan orang untuk sikap dan sifat oportunis dia gitu. Jadi memang karena saya akan melayani bagi klien atau buyer yang serius ya, untuk menyusun atau membuat ekosistem off-grid yang mapan dan aman, tentunya orang-orang seperti dia ini ya, si Bapak A ini tidak diperkenankan ya. Bahkan pastinya calon buyer yang lain gak mau dong bertetangga dengan orang yang seperti itu. Pasti gak mau, saya juga gak mau ya, karena etikanya kurang bisa dijaga. Dia juga sempat cerita, ini bukannya mendiskreditkan beliau ya, dia sempat kuliah tapi tidak lulus, hanya 1 semester mungkin. Jadinya mungkin pola pikirnya itu kurang sesuai ya dengan dunia profesionalisme gitu ya. Jadi kurang mengerti aturan-aturan tidak tertulis dalam dunia profesional seperti itu ya. Itu pengalaman yang menjengkelkan tapi ya cukup berarti juga ya. Oh ya ada satu lagi ya, dia itu sering kali ngirim kayak sharing-sharing apa ya, picture-picture konspirasi, video-video konspirasi tanpa ada penjelasan. Misalnya Mbak Karen ini saya nemu ini loh, bagus banget ya bla 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 segala macam misalnya begitu ya, kayak ngobrol gitu. Tapi dia cuma kirim-kirim doang gitu ya. Sehari kirim. Kita
kita kayak tempat sampah gitu jadinya kan. Ya ini apa sih orang gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, dengan berbagai sikap dia yang seperti itu akhirnya saya cut off aja. Orang ini nggak prospek sama sekali gitu. Dan memang ya kita harus tegas ya, karena kita akan menciptakan komunitas yang berkualitas. Jadi ya kita harus tegas dalam meng-cut off orang-orang yang memang tidak selaras ya dengan visi misi Acer ya. Karena memang di sini saya punya visi misi untuk membentuk ekosistem Acer yang kondusif dan selaras untuk semuanya ya. Jadi orang-orang yang seperti itu tentu saja tidak cocok dengan nilai-nilai dan juga prinsip kami ya. Nah dari situlah memang ya orang seperti itulah yang akan sangat berbahaya ya. Dan akan sangat berbahaya kalau Acer pada akhirnya dibentuk seperti developer biasa ya, atau dibentuk seperti perumahan biasa yang mana kita bangun dulu, misalnya ada investornya, investor besar misalnya menggelontorkan dana 12M misalnya $1 juta atau misalnya ya. Kemudian saya sebagai pelaksana saya membangun ya bla 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 segala macam. Oke, kemudian yang muncul adalah orang-orang seperti Bapak A tadi ya, pengen lihat dulu lah dan sebagainya lah gitu ya, baru dia mau beli. Nah, kemudian kan orang seperti itu sudah lihat kan, dan dia berpikir nih, ngapain gue beli, nanti pas lagi susah aja gue datang gitu kan. Bisa aja dia berpikir seperti itu. Nah, kalau misalnya semua orang punya mindset oportunis seperti itu, Acer nggak bakal laku ya. Kemudian investor juga pengen narik dananya akhirnya karena unitnya tidak laku kejual. Nah, yang akhirnya yang harus numpuk adalah saya ya, dan ini bahaya bagi saya sendiri ya sebagai founder ya. Jadi akhirnya kalau sistemnya salah dari awal udah salah, bisa jadi proyek Acer akan gagal ya. Kalau diciptakan sistem seperti itu ya, seperti developer biasa. Pada akhirnya saya akan membuat Acer seperti ini ya. Saya akan jelaskan. Jadi seperti apa sih konsep yang seharusnya tentang Acer ini atau Independent Safety Residence ya, bahwa ini adalah komunitas ya. Dimana komunitas itu berdiri memang seharusnya disatukan oleh visi misi yang sama, disatukan oleh frekuensi dan energi yang sama kan. Berbeda dengan perumahan pada umumnya, biasanya ya kalau ada duit beli terus ya sudah begitu aja gitu. Nggak ada komunitasnya, orang lain hidup dengan kebiasaannya, dengan pekerjaannya, dan kita juga dengan kesibukan sendiri-sendiri masing-masing ya kalau perumahan yang biasa. Jadi individualismenya sangat tinggi. Nah, sementara di Acer itu kan nanti sebenarnya di-create bagaimana sebuah lingkungan atau ekosistem bisa berjalan terpisah dari pemerintahan pusat, desentralisasi ya, kita tidak punya sistem sentralistik ya, kita tidak akan bergantung kepada sistem yang di luar, sistem pemerintahan ataupun sistem global. Kita ya dalam satu ekosistem nanti ya, saya di sini akan coba satu proyek ini untuk 20 orang ya. 20 orang dengan saya dan juga mungkin dengan co-founder berarti sekitar 22 orang, oke? Nah, dari 20 orang ini sebenarnya ya memang kalau dari segi budget memang memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi memang ini bukan untuk semua orang ya, tapi bagi orang yang punya visi misi yang sama dan punya dana yang memadai ya. Jadi ini di Acer untuk tahap pertama ini akan tersedia 20 unit. Nah, 20 unit ini untuk Acer Master Builders ya. Jadi untuk web ke-1 ini para customer ya akan diberikan nama Acer Master Builder. Nah, ini sebenarnya budgetnya untuk unit di Acer ini ada 2 tipe, yaitu tipe Sangha dan tipe Sadana. Tipe Sadana ini tipe yang lebih kecil ya, setengah dari tipe Sangha ya. Tipe Sadana ini ukurannya 33 per 70, artinya luas bangunannya 33 dan luas seluruh tanahnya adalah 70 meter persegi. Dan juga yang kedua tipe Sangha ya, tipe yang lebih besar, itu 2 kali lipatnya, luas bangunannya 66 dan 140 meter persegi ya, total seluruh tanahnya. Nah, sebenarnya ini akan berdiri di atas lahan di atas 5.000 meter persegi ya. Syukur-syukur 1 hektar ya kalau kita menemukan tanah yang cukup murah dan cocok ya. Tapi kalau menemukan tanahnya yang relatif mahal, kemungkinan kita harus cukup-cukupin ya dengan budget segitu di angka keseluruhan total tanah sekitar 5.000 meter persegi. Jadi Acer ini harus muncul dari embrio sebuah komunitas yang solid ya. Jadi sebelum Anda nanti mau membeli unitnya, Anda harus join komunitasnya dulu ya. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah kronologinya ya. Karena untuk kepercayaan, membangun hubungan yang cukup dekat ya, hubungan emosional itu kan harus dibangun dengan kepercayaan dan harus bertahap ya. Jadi awalnya itu yang pertama, kita akan membagikan kepada Anda sebuah panduan ya, sebuah blueprint ya, dalam bentuk e-book ya. Ada 2 sebenarnya, yang satu versi gratis, yang satu versi eksklusif untuk para pemimpin. Oke. Yang satu gratis ini ya bisa dibaca oleh siapapun, tapi bagi Anda yang lebih serius ya, Anda bisa membeli blueprintnya ya, ketahanan dan juga keselamatan untuk para pemimpin ya. Jadi ada 2 ya, yang covernya ini yang gratis dan covernya yang ini yang berbayar ya, khusus untuk para pemimpin yang serius ya, memikirkan masa depannya, menyelamatkan masa depan dirinya dan keluarganya. Oke.
Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya memang membentuk secara bertahap dulu seperti ini ya. Yang pertama adalah penyamarataan mindset ya dengan e-book dan juga blueprint. Ya, kemudian kalau misalnya Anda setelah memesan e-book yang berbayar ya, dan juga mendapatkan e-book yang gratis, oke, fair ya. Karena isi dari e-book yang berbayar ini lebih eksklusif dan banyak rahasia-rahasia yang akan dibongkar ya, yang wow banget kalau Anda baca ya. Nah, kalau misalnya Anda cocok dengan isi dari e-book yang berbayar, blueprint yang berbayar ya, Anda kemudian penasaran, Anda kemudian melangkah ke tahapan selanjutnya, yaitu bertemu dengan saya secara langsung ya, yaitu lewat konsultasi tatap muka one on one atau dengan 2 orang ya, terserah Anda ya, maksimal 2 orang ya, minimal 1 orang. Saya sediakan seperti itu. Kenapa misalnya nggak satu keluarga aja ya, jadi nggak fokus ya. Jadi misalnya Anda 1 orang atau 2 orang saja ya. Biayanya ada tertera di katalog atau di website saya untuk biaya konsultasi tatap muka ya. Agenda yang berkenaan dengan ini tentu saja pada saat tatap muka Anda mengkonsultasikan masalah Anda ya, yang dikaitkan dengan ICER ya, yaitu sistem pertahanan, keamanan, dan keselamatan Anda sendiri ya. Nah, setelah Anda konsultasi bertemu dengan saya ya, itu saya sediakan waktu 2 jam. Kalau lebih dari itu harus ada penyesuaian. Nah, setelah konsultasi tatap muka, kita misalnya bertemu di mana? Misalnya di Jogja, karena saya di area Magelang, biasanya melakukan pertemuan itu untuk yang sama-sama meringankan Anda ya. Anda nggak harus ke Magelang, tapi cukup di Jogja, saya akan ke Jogja, karena dari Magelang Jogja itu dekat. Oke, dari obrolan ketika tatap muka langsung dengan saya, kemudian Anda merasakan srek di hati. Oh iya, benar ya, saya memang butuh ini. Dan misalnya Anda dengan saya secara pribadi, secara komunikasi, secara jiwa cocok, Anda bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu bergabung dengan komunitas ICER Master Builder. Ya, di sini adalah orang-orang yang memang sudah berkomitmen untuk membeli minimal 1 unit ICER. 33/70 ya, 1 unit tipe Sadana. Bagusnya Anda memang membeli tipe unit yang Sangha ya, yaitu yang 66/140 meter persegi, 2 kali lipatnya ya. Oke, kalau dilihat dari harga ya, 33/70 harganya 650 juta. Nah, untuk tipe Sangha itu 66/140 meter persegi ya, dengan harga 1,25 miliar. Sebenarnya kalau bangunan dan tanah seluas itu di area Jakarta itu kemurahan banget ya. Tapi di sini judulnya adalah untuk ketahanan ya, ketahanan pangan, ketahanan air, energi, dan semua hal ya, kita akan akomodasi. Jadi dengan dana segitu, Anda menikmati secara tidak langsung tanah seluas 5.000 meter persegi bersama dengan penghuni lainnya. Jadi kita akan bertetangga dengan 20 orang lainnya ya, selain saya. Jadi nanti ketika Anda bertemu dengan saya secara tatap muka, bayangkan saya sebagai tetangga Anda yang mungkin tidak hanya akan bertetangga selama 1-2 tahun, tapi bisa jadi sampai akhir hayat hidup Anda ya. Karena krisis global yang akan terjadi, krisis yang sangat parah, yang sangat besar sekali, yang bisa merubah seluruh tatanan kehidupan Anda, dari mulai bisnis, kehidupan rumah tangga ya, dan semua aspek itu akan berubah semuanya, karena kita akan menuju ke zaman baru yang sangat berbeda dengan kehidupan yang sekarang. Maka dari itu lebih cepat lebih baik ya Anda untuk segera memikirkan hal ini, memiliki visi jangka panjang bahwa situasi di depan sana menuju keruntuhannya, menuju sesuatu yang tidak baik-baik saja. Bayangkan seperti itu ya, ketika Anda nanti bertemu dengan saya, bisa jadi saya adalah calon tetangga Anda hingga akhir hayat hidup Anda. Oke? Nah, balik lagi ke komunitas ICER Master Builder ya. Dinamakan ICER memang ya, kita akan tinggal di ICER ya, di pemukiman ICER, Independent Safety Resident, Master ya. Saya anggap orang-orang yang nanti akan join ya memang levelnya sudah tinggi ya. Dan juga di sini akan di training sampai level Master ya, di training spiritual ya oleh saya sendiri. Kemudian Builder ya, karena kita semua secara nggak langsung sebenarnya sedang patungan ya. Patungan membentuk sebuah ekosistem yang ideal untuk keamanan bersama, untuk keselamatan jangka panjang bersama. Di situ visi misi kita. Mungkin sekarang kelihatan kayak normal-normal aja ya, tapi nanti mulai akhir 2026, 2027 semuanya akan berubah ya, tidak sama lagi seperti sekarang ini. Apalagi di tahun 2030, 2035 itu udah sangat berubah sekali ya. Dan juga dari segi jumlah populasi juga akan semakin berkurang karena adanya berbagai peristiwa, bencana alam, perangan, dan lain sebagainya.
Jadi ketika sudah masuk ke tahapan join komunitas ya, di situ ada pendaftarannya sekitar 50 juta biaya pendaftarannya ya, Anda akan mendapatkan akses masuk ke komunitas ICER Master Builder. Di situ nanti ya kita akan melakukan pertemuan secara offline, melakukan retreat, diskusi semuanya ya. Jadi komunitas ini ya yang kita create sekitar 20 orang sampai 25 orang dulu ya, supaya ini berhasil sehingga kita bisa meng-copy paste untuk wave kedua. Dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dilakukan harus dengan sangat benar ya di awalnya ya, jangan sampai salah arah di awal, karena ini memang akan menjadi pilot project ya, akan menjadi trendsetter. Ini belum pernah ada soalnya, bahkan di dunia ini belum pernah ada. Jadi memang harus ekstra hati-hati sekali. Kita akan lakukan secara bertahap dengan tingkat kepercayaan yang akan terus tumbuh, Jadi langkah awalnya saya ulangi lagi. Yang pertama ya, Anda tentu saja menonton video ini atau video saya yang lainnya, melihat website saya, melihat profil saya, atau melihat video latar belakang saya seperti apa di video ini. Kemudian yang kedua ya, Anda mulai membaca panduan keselamatan, e-book panduan keselamatan dan juga blueprint ya, e-book berupa blueprint ketahanan dan keselamatan untuk para pemimpin ya yang berbayar. Kemudian Anda bisa melakukan konsultasi by phone ya, dengan suara, call dengan saya ya, dengan pendaftaran konsultasi by call, di WhatsApp. Kemudian setelah call, tanya-tanya, diskusi, segala macam, kemudian Anda percaya, ya, kemudian Anda ngeh, dan satu visi misi, akhirnya Anda memutuskan untuk langkah yang ketiga, ya. Yang ketiga ini adalah pertemuan dengan saya one-on-one. Pertemuan tatap muka secara langsung untuk mendiskusikan, ya, bagaimana kehidupan Anda, dan dikaitkan dengan bagaimana ICER, ya, ini relate dengan kebutuhan Anda di masa depan. Kemudian berbincang, kita bertemu selama kurang lebih 2-3 jam atau 4 jam, ya, terserah Anda merasa serak dengan saya, berkomunikasi dengan saya, merasa serak, merasa cocok, Anda bisa langkah ke tahapan selanjutnya, yaitu bergabung dengan komunitas ICER Master Builder, yaitu orang-orang yang punya komitmen yang sama. Untuk yang pertama, mereka akan membeli unit di ICER, punya komitmen untuk membangun ekosistem ideal secara bersama-sama. Kemudian juga punya komitmen untuk meningkatkan secara energi spiritual, ya, secara kesadaran dan lain sebagainya, ya, sesuai dengan kurikulum Glowspring, ya. Jadi Anda disarankan untuk mengosongkan apapun materi-materi spiritual yang sebelumnya pernah Anda dapatkan, ya, saat Anda belajar di Glowspring, ya, karena ini akan sangat berbeda sekali juga, ya, dengan metode-metode yang lainnya. Terutama kami menggunakan metode blessing energi tingkat tinggi yang sangat langka di dunia ini, ya, tidak bisa di copy paste, ya, hanya ada di Glowspring. Kemudian ini adalah orang-orang yang memang punya posisi, punya jabatan, ya, di pekerjaannya atau di karirnya atau di bisnisnya, ya. Mereka-mereka ini adalah pastinya orang-orang yang ketika dikumpulkan sudah punya satu frekuensi dari segi profesionalisme, dari segi leadership, ya. Mereka sudah punya modal seperti itu, ya. Apalagi mereka punya capital yang cukup untuk membeli satu unit ICER, ya. Oke, dan untuk wave pertama ini dibatasi, ya. Anda hanya bisa membeli maksimal 2 unit. 2 unit ini yang satu unitnya harus atas nama orang lain dan juga keluarga Anda. Ya, misalnya anaknya gitu, ya. Jadi dalam satu keluarga maksimal bisa membeli 2 unit, ya, supaya terjadi keberagaman, ya. Nanti kalau misalnya Anda mau membeli unit lagi, ya, bisa di wave kedua, ya, gelombang yang kedua, ya. Kita coba sukseskan dulu nih gelombang yang pertama, oke? Ketika Anda sudah join di komunitas, ya, yang sangat solid ini, yang kalau saya terawang ini akan jadi komunitas yang sangat solid, kita akan jalani semuanya bersama-sama, ya, baik suka maupun duka di 20 orang ini, ya, yang saya lihat sih kebanyakan pengusaha, ya, yang dari segi capital juga semuanya bagus, ya, punya modal, punya logistik yang bagus. Nah, dari situ, ya, kita sering bertemu, melakukan latihan bersama, dan semuanya ini udah jadi kayak sahabat akhirnya, ya. Kami semua nanti yang saya lihat itu akan menjadi sangat dekat, ya. Jadi ini adalah awal dari menjadi tetangga nanti, ya, di ICER. Oke. Nah, kapan membangun ICER-nya itu kapan? Yaitu ketika 20 orang kuota di wave 1 ini sudah terpenuhi, baru kita bisa membangun. Ketika orangnya dulu kekumpul, ya, orangnya yang satu visi misi, satu frekuensi, satu energi, kemudian juga uangnya sudah kekumpul, ya, barulah kita bangun ICER secara bersama-sama, ya. Gitu. Jadi di sini saya sebagai fasilitator, ya, dan juga sebagai orang yang akan membantu mengarahkan Anda semua yang nanti akan menjadi salah satu penghuni dari pemukiman ICER di gelombang pertama, gelombang kedua, dan seterusnya, oke.
Nah, itulah proses bagaimana ICER sebaiknya dibangun ya. Jadi ICER ini tidak cocok kalau ada investor misalnya dananya besar, ada investor yang coba masuk gitu ya. Itu nggak aman, itu bahaya buat saya justru kalau ada investor. Dan juga bukan seperti perumahan biasa yang bangunannya udah ada dulu ya, kemudian dicari kliennya, dicari buyernya, itu bahaya juga buat saya. Ya, itu bahaya. Ya, jadi sistemnya tidak akan menggunakan seperti itu ya. Sistemnya akan berawal dari komunitas yang solid, yang percaya, yang satu frekuensi, satu pemahaman, satu energi. Dari situ sudah kekumpul semua orang-orangnya, barulah kita membangun bersama-sama. Dan saya sebagai penanggung jawabnya, karena saya sebagai foundernya ya, yang menginisiasi program ini, menginisiasi project ini. Oke, mungkin segitu ya garis besar bagaimana ICER akan tercipta. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki unit ICER, yang ingin tinggal di ICER, yang ingin sekali bertetangga dengan saya, atau bertetangga dengan orang-orang yang qualified, Anda harus tonton video ini ya, supaya mengerti ya. Ternyata ICER ini bukan perumahan biasa, bukan komunitas biasa. Dan di ICER itu kita semuanya serba mandiri. Dan banyak sekali sebenarnya pembahasan yang ingin saya share, tapi tampaknya hal itu hanya dikhususkan untuk para member dari ICER, Master Builder yang akan bergabung dengan kami. Saya Master Sasi Kirana, terima kasih telah menyimak. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.